Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kalor. Namun sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kan Ibu menjelaskan tentang materi suhu. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu melanjutkan materi kalor? Baik, Ibu rasa kalian sudah paham semua ya. Untuk materi kalor, pastinya ada kaitannya dengan materi suhu. Nah, apa ada yang tahu tentang apa sih itu kalor? Nah, yaitu Abrori, coba dijawab. Ya, benar. Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi yang mana bisa berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke bersuhu rendah dengan ketentuan jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Nah, jadi tadi kan saya sudah bilang bahwa kalor ada kaitannya dengan suhu. Nah, ini adalah pengertian dari kalor yang mana ada kaitannya dengan suhu itu sendiri. Nah, pada materi kalor terdapat dua istilah, yakni kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, kebanyakan kita itu sering menganggap bahwasanya kalor jenis dan kapasitas kalor itu sama. Padahal kalor jenis dan kapasitas kalor memiliki pengertian yang berbeda. Dapat dilihat di PPT ini ya, kalor jenis ialah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor ialah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sejumlah zat sebesar derajat Celcius. Nah, dari simbolnya mungkin mirip tapi juga berbeda. Kalau kalor jenis ini simbolnya dapat disimbolkan dengan C kecil, sedangkan pada kapasitas kalor C besar, seperti itu. Nah, selanjutnya ini terdapat grafik yang mana ini merupakan grafik perubahan kalor. Nah, jadi grafik ini menunjukkan sebuah es batu yang mengalami beberapa fase. Yang pertama adalah fase dari suhu di bawah 0 derajat sampai 0 derajat. Nah, ini kan merupakan suatu fase es batu melebur. Jadi pada grafik yang pertama ini Q1 dapat dipersamakan yakni M massa dikali kalor jenis, S dikali perubahan suhu, yang mana perubahan suhu dapat ditentukan dari 0 dikurangi dengan suhu awal, seperti itu. Pada 0 derajat S akan mengalami peleburan, namun tidak terjadi perubahan suhu. Maka persamaan yang akan digunakan pada suhu 0 derajat yakni kalor 2 sama dengan massa kali kalor lebur. Setelah mengalami fase peleburan atau meleleh, nah pada suhu 0 derajat hingga 100 derajat akan mengalami perubahan suhu lagi dengan fase menguap, yang mana kalor di sini dapat dirumuskan yakni Q3 sama dengan massa dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu. Nah, pada suhu 100 derajat air akan mendidih sehingga akan mengalami penguapan. Pada suhu 100 derajat ini tidak akan mengalami perubahan suhu lagi, yang mana dapat dimaknai dengan persamaan Q4 sama dengan massa kali uap. Apabila air tersebut mengalami perubahan kenaikan suhu terus-menerus, maka akan dilanjutkan dengan persamaan yang sama dengan Q1 maupun Q3, yakni massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu, seperti itu. Jadi grafik perubahan kalor ini sangat berkaitan dan sangat dibutuhkan dalam materi kalor ini. Kenapa? Karena dapat dilihat dari perubahan suhu, perubahan kalor, sehingga dapat kita hitung berapa kalor yang dibutuhkan untuk es menjadi air maupun menjadi uap, seperti itu. Nah, pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang istilah dari persamaan kalor serta satuannya. Di sini Q sama dengan banyaknya kalor yang dibutuhkan atau diterima ataupun dilepaskan oleh suatu zat yang mana satuannya adalah joule. Sedangkan massa M adalah massa dengan satuannya kilogram. C ialah kalor jenis zat yang mana satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T merupakan perubahan suhu yang satuannya yakni derajat Celcius. L merupakan kalor lebur zat dengan satuan joule per kilogram. Begitu juga U, yakni kalor uap dengan satuannya joule per kilogram. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan satu contoh soal sehingga kalian bisa melihat atau mencerna bagaimana cara
mengerjakan persamaan-persamaan pada materi kalor ini. Di sini contoh soalnya 5 kg es bersuhu min 22 derajat Celcius dipanaskan sampai seluruh es mencair dengan suhu 0 derajat. Jika kalor laten es atau kalor lebur 333 kJ per kilogram dan kalor jenis es 2100 Joule kilogram derajat Celcius, maka jumlah kalor yang dibutuhkan adalah, kita akan menyelesaikan permasalahan dari soal ini. Yang pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui. Tadi diketahui bahwasanya 5 kg es, berarti MS sama dengan 5 kg. Suhu awal T1 sama dengan min 22 derajat Celcius. Untuk T2 sama dengan 0 derajat. CS kalor jenis es dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor leburnya L sama dengan 33 kJ per kg. Ini konversi dulu kepada satuan SI-nya kan Joule ya. Jadi dikali 1000, 10 pangkat 3 berarti 333 Joule per kg. Mbak Masa ini ditanya kalor total, berarti Q total. Nah, pada soal ini terjadi dua fase, yakni pada fase es dan fase yang melebur. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Dulu ya, Ibu hapus dulu ya. Jadi fase yang pertama, Jadi kan pada permasalahan soal tersebut terdapat dua fase, yakni pada fase melebur dan fase akan peleburan. Jadi fase yang pertama dapat dituliskan persamaannya Q1 sama dengan M kali CS delta T. Disubstitusikan saja, M-nya dimasukkan 5 kg, kalor jenis S-nya 2100, delta T-nya T2 dikurangi T1, yang mana 0 dikurangi min 22. Ini 10.500 dikali 22. Hasilnya 231.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya terjadi persamaan pada fase, yakni peleburan di 0 derajat. Jadi Q2 sama dengan M kali kalor lebur S itu sendiri. Nah, M-nya dimasukkan tadi 5 kg. Kalor leburnya kan tadi 333 kJ per kilogram. Tadi kan sudah dikonversi ya menjadi Joule, yakni 333.000 dikali menjadi 1.665.000 Joule per kilogram derajat. Tadi kan ditanya ya berapa Q totalnya, maka Q total itu Q1 ditambah dengan Q2. Jadi ya untuk Q totalnya, Q total sama dengan Q1 ditambah Q2. Q1 nya tadi 231.000, Q2 nya 1.665.000. Nah, ini dijumlahkan sehingga 1 tambah 5 6, 9 8 1. Jadi 1.896.000 Joule. Nah,
kita konversikan menjadi kilojoule, yakni sehingga mendapatkan nilai 1896 kilojoule. Kok bisa jadi 1896 kilojoule? Yang joule ini dibagi dengan 1000. Jadi totalnya ialah 1896. Nah, untuk bisa kalian lebih paham dan mengerti materi kalor, saya sudah menyediakan pekerjaan rumah dengan soal atau permasalahan, yakni zat cair yang masanya 10 kg dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius, memerlukan kalor sebesar 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, yang ditanya kalor jenis zat cair tersebut adalah, jadi ini yang ditanya ialah C, air. Jadi saya harap dengan pekerjaan rumah ini kalian bisa lebih paham dan lebih bisa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di materi kalor ini.